Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada pelajaran fisika kelas 12. Kali ini kita akan mereview topik mengenai teori relativitas khusus. Topik ini ada di buku paket kita di halaman 131 sampai 156. Contoh soal. Postulat Einstein terkait teori relativitas menyatakan yang pertama, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada pengamatannya. Yang kedua, massa benda akan bertambah besar ketika bergerak daripada ketika diam. Yang ketiga, hukum-hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersial. 4. Massa dan energi adalah suatu besaran yang setara. Dari 4 pernyataan di atas, yang benar adalah. Nah, kita bahas postulat teori relativitas Einstein itu ada 2. Yang pertama, postulatnya mengatakan hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan inersia. Kemudian postulat yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kecepatan cahaya di ruang hampa nilainya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Dua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing setengah C dan seperempat C, arah berlawanan. Bila C merupakan kecepatan cahaya, maka kecepatan benda pertama terhadap benda kedua sebesar. Kita jawab, diketahui pada soal ini, kecepatan benda pertama itu setengah C. Kemudian kecepatan benda kedua adalah seperempat C. Yang ditanya adalah kecepatan benda pertama terhadap kecepatan benda kedua. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan V21 sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Kita masukkan ke dalam persamaan tersebut data yang diketahui, kemudian kita lakukan perhitungan. Nantinya kita akan dapatkan V21 nilainya sebesar 0,66 C. Jadi jawaban soal ini adalah yang D. Contoh soal. Sebuah roket waktu diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C, di mana C merupakan kecepatan cahaya dalam ruang vakum. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah, dalam hal ini pilihannya dalam pembulatan. Nah, diketahui pada soal ini, panjang awal roket L0 sebesar 100 meter. Kemudian kelajuan pesawat atau kecepatan pesawatnya 0,8 C. Yang ditanya adalah panjang roket tersebut selama bergerak atau L. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai L sebesar 60 meter. Jadi panjang benda atau panjang roketnya menjadi 60 meter. Jawabannya yang B. Contoh soal. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket itu akan menyusut sebesar, diketahui pada soal ini V-nya 0,8 C. Ditanya persentase penyusutan panjangnya. Kita jawab, kita gunakan persamaan L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan. Kita akan dapatkan nilai L-nya sebesar 0,6 L0. Kemudian kita cari delta L, di mana delta L adalah L kurang L0. Kita lakukan perhitungan, kita dapatkan delta L-nya adalah minus 0,4 L0. Tanda negatif atau tanda minus artinya menyatakan penyusutan pada roket atau pada bendanya. Jadi kalau kita hitung
dalam persen, 0,4 itu adalah 40%. Jadi pada soal ini penyusutannya sebesar 40%. Jawabannya yang C. Contoh soal. Ada dua anak kembar A dan B. A berkelana di antariksa yang kecepatannya 0,8 C dan setelah 12 tahun baru pulang ke bumi. Menurut B, perjalanan A telah berlangsung selama... Nah, pada soal ini yang diketahui adalah T0 sebesar 12 tahun. Kemudian kecepatan sebesar 0,8 C. Nah, yang ditanya adalah T. Nah, kita jawab. Kita gunakan persamaan T sama dengan T0 dibagi akar 1 kurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai T-nya sebesar 20 tahun. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil, menurut B, perjalanan A sudah berlangsung selama 20 tahun. Maka jawaban soal ini adalah yang E. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 50 kg di bumi. Ketika benda itu berada di dalam roket yang bergerak meninggalkan bumi, masanya menjadi 100 kg diukur oleh pengamat di bumi. Maka laju roket tersebut adalah... Nah, yang diketahui pada soal ini yaitu M sebesar 100 kg, kemudian M0 sebesar 50 kg. Yang ditanya adalah V. Kita jawab, kita gunakan persamaan massa relativistik, yaitu M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai dari V-nya itu sebesar setengah C akar 3. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Contoh soal. Jika energi total proton 4 kali energi diamnya, maka laju proton adalah... Nah, diketahui pada soal ini E sebesar 4E0. Yang ditanya adalah berapakah nilai V. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan E sama dengan E0 per akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai V sebesar 1/4 C akar 15. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Contoh soal. Suatu partikel dengan massa diam M bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Besar energi kinetiknya adalah... Nah, di soal ini yang diketahui adalah V sebesar 0,6 C. Yang ditanya adalah besarnya nilai EK. Kita jawab. Kita gunakan persamaan untuk mencari nilai gamma, di mana gamma itu adalah 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai gamma pada soal ini yaitu 5/4. Kemudian kita gunakan persamaan energi kinetik, di mana EK sama dengan buka kurung gamma dikurang 1 tutup kurung kali E0. Lalu kita ganti E0-nya menjadi M0 C kuadrat seperti terlihat pada slide ini. Kemudian kita masukkan nilai gamma ke persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai EK sebesar 0,25 M0 C kuadrat. Jadi jawaban soal ini adalah yang C. Contoh soal. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan 0,75 C. Tentukan momentum relativistiknya. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah elektron yang memiliki massa M0 sebesar 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Kemudian V sebesar 0,75 C. Nah, yang ditanya adalah besarnya momentum relativistik atau P. Kita jawab,
kita gunakan persamaan momentum relativistik di mana P sama dengan M0 dikali V dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nantinya nilai P sebesar 31,37 kali 10 pangkat min 23 kg meter per sekon. Contoh soal. Agar energi kinetik benda bernilai 20% energi diamnya dan C adalah kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan. Diketahui pada soal ini nilai EK sebesar 20% E0. Yang ditanya adalah nilai V-nya. Kita jawab, kita gunakan persamaan EK sama dengan buka kurung 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang 1 ditutup kurung kali E0. Nah, kita masukkan data yang diketahui pada persamaan ini. Kemudian kita lakukan perhitungan. Maka kita akan dapatkan nilai V sebesar 1/6C kali akar 11. Jawabannya adalah yang C. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.